Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Dan selawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, pertama-tama yang saya hormati Bapak Danuyoto selaku pemilik Bestpet Network, lalu pemateri pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Faiz Fatan, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga membacakan susunan acara pada hari ini. Nah, yang pertama akan ada pembacaan doa. Yang kedua ada penyampaian materi. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profil Bestpet Network. Jadi itu susunan acara kita pada hari ini. Untuk itu kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Sefa. Kepada tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalladzi Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima u'niqa wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم
Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha Menjaga dan Mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahhar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkanlah kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wassalatu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Seva. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu menyampaikan materi yang berjudul Android Application Development with Adobe Flash Professional. Sebelum itu, apabila ada yang bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, saudara Rio, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pada pagi hari ini. Dan saya berharap materi yang saya jelaskan pada pagi hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau akan menjelaskan materi mengenai Android App Development with Adobe Flash Professional. Yang itu materi singkat yang membahas mengenai membuat atau development aplikasi menggunakan software bantuan, yaitu softwarenya merupakan dari platform Adobe, yaitu adalah Adobe Flash Professional. Yang seperti kita ketahui, kalau pada zaman sekarang Adobe Flash Professional itu lebih jarang digunakan karena versi terbaru Adobe Flash Professional itu telah berganti nama ataupun telah mengupgrade menjadi Adobe Animate. Nah, baik, tanpa berlama-lama, langsung saja terlebih dulu saya akan mengenalkan mengenai diri saya, yaitu seperti yang teman-teman lihat di layar. Itu saya perkenalkan, nama saya Rio Jordi Putra, yang biasa dipanggil Rio. Alamat asalnya itu adalah dari Kota Pariaman, Sumatera Barat.
Dan alamat domisili saya sekarang yaitu berada di Cibodas-Sari, Tangerang, Banten. Pendidikan saya yaitu adalah pendidikan formal, yaitu dari SMKN Negeri 3 Kota Pariaman, dan pendidikan non formal adalah merupakan menjadi salah satu student of Best Partner Network, yaitu menjadi salah satu pelajar di Best Partner Network. Nah, jika teman-teman ingin menghubungi atau mengontak saya bisa melalui email yang tertera di layar, ataupun bisa mengenali saya lebih dalam menggunakan blog yang tertera di layar. Itu ada 2 blog, bisa teman-teman kunjungi saja. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan ada 3 materi besar. Materi intinya yaitu adalah 1, pengenalan flowchart, storyboard, dan kita akan membahas langsung nanti ke dalam praktek softwarenya. Oke, yang pertama, pengenalan flowchart. Nah, teman-teman mungkin yang baru mengenal ataupun baru terjun ke dalam dunia development aplikasi akan bingung itu. Apa sih itu flowchart? Apa sih kegunaan flowchart? Nah, flowchart sendiri adalah merupakan alat visualisasi yang digunakan untuk menggambarkan alur atau proses suatu sistem dalam konteks pengembangan aplikasi. Flowchart dapat digunakan untuk merencanakan alur kerja aplikasi ataupun alur kerja suatu desain yang akan kita buat. Ini mencakup setiap langkah ataupun keputusan yang dibuat dalam aplikasi. Biasanya ditampilkan dalam bentuk kotak maupun panah. Flowchart sendiri membantu kita untuk memahami dan merencanakan alur kerja aplikasi, memvisualisasikan bagaimana setiap komponen aplikasi berinteraksi, dan mengidentifikasi area potensial untuk peningkatan efisiensi. Dalam pembuatan aplikasi, flowchart sangat penting dalam merencanakan navigasi antar halaman, interaksi pengguna, dan alur data. Nah, secara singkatnya, flowchart itu merupakan alur atau proses mengenai aplikasi yang akan kita buat. Nah, diibaratkan seperti teman-teman ingin bepergian ataupun ingin ada kegiatan di luar, pasti teman merencanakan itu proses kepergian seperti jalur yang akan teman-teman lalui ataupun kegiatan yang akan teman-teman lakukan selama bepergian. Nah, secara singkatnya flowchart adalah seperti itu. Flowchart sendiri tampilannya seperti ini. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, flowchart terdiri dari sebuah kotak ataupun panah. Nah, seperti teman-teman lihat di layar, nih di atas ada kotak yang berisikan sebuah tulisan, itu adalah mulai, selanjutnya halaman judul, masuk, dan seterusnya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, apa sih maksud dari tulisan-tulisan dan kotak-kotak tersebut? Nah, jika teman-teman seperti teman-teman telah biasa menggunakan aplikasi, mulai ini diibaratkan jika teman-teman mengklik aplikasi tersebut sebelum membuka. Nah, jika teman-teman sudah mengklik aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut akan menampilkan halaman judul atau lebih kenal sebagai halaman intro ataupun halaman pengenalan aplikasinya. Nah, setelah aplikasi masuk ke dalam halaman intronya atau halaman judul untuk pengenalan aplikasi, maka aplikasi tersebut akan membawa teman ke dalam dashboard atau halaman masuknya. Ada sebagian aplikasi menggunakan halaman masuk itu menggunakan user atau lebih kenal sebagai halaman loginnya, adapun langsung ke dalam halaman utama. Nah, flowchart yang saya jelaskan pada kalian ini yaitu langsung menggunakan pada halaman utama. Nah, pada halaman utama terdiri banyak beberapa kotak atau beberapa simbol seperti teman-teman lihat di layar. Nah, seperti ini ada 4. Ini merupakan halaman utama. Nah, di halaman utama ini ada 4 bagian. 4 bagian. Nah, 4 bagian tersebut merupakan halaman utama, ada tampilan seperti halaman petunjuk, halaman game, materi, dan profilnya. Nah, seperti biasa-biasa teman membuka aplikasi, contohnya seperti
salah satu platform sosial media yaitu adalah Facebook. Nah, jika teman membuka aplikasi halaman Facebook, pada halaman pertamanya akan ditampilkan seperti beranda, watch, ataupun tempat biasa teman untuk melakukan interaksi real ataupun menonton video. Nah, selanjutnya ada seperti fitur penambahan teman ataupun bagian halaman profil pada Facebook. Nah, aplikasi flowchart tersebut seperti itu. Nah, pada halaman petunjuk itu ada sebuah opsi lagi, halaman petunjuk. Di bawahnya ini ada muncul lagi di bawahnya yaitu merupakan opsi petunjukan pengguna. Nah, petunjukan pengguna itu artinya ini petunjuk jika teman-teman mengklik pada opsi pemilihan halaman petunjuk, maka petunjuk ini akan mengeluarkan perintah untuk menampilkan halaman yang berisikan petunjuk penggunaan ataupun petunjuk gimana sih cara menggunakan aplikasi ini. Nah, petunjuk penggunaan aplikasi biasanya akan ditampilkan pada aplikasi media interaktif ataupun aplikasi untuk menggunakan belajar online. Jika aplikasi seperti kebiasaan umum itu biasanya tidak menggunakan petunjuk penggunaan aplikasi, atau yang lebih dikenalnya pada zaman sekarang seperti biasa bermain game online itu biasanya pada halaman game online itu akan ada opsi atau pilihan untuk menampilkan gimana sih game ini akan kita selesaikan atau tata cara memainkan game tersebut. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya pada halaman menu game. Nah, pada halaman menu game ini akan jika teman-teman mengklik pada halaman menu game, maka akan muncul opsi yaitu adalah proses game ataupun game itu akan berjalan dengan sendirinya jika teman telah mengklik pada opsi pemilihan game. Penjelasannya sama seperti yang sebelumnya pada halaman petunjuk. Oke, selanjutnya pada bagian materi. Nah, pada bagian materi ada sedikit perbedaan pada halaman sebelumnya, yaitu ada 3 pemilihan selanjutnya. Pada materi ada bagian materi 1, materi 2, dan materi 3. Dan seterusnya jika teman-teman ingin menambahkan beberapa materi dalam sebuah aplikasi media interaktifnya. Nah, maksudnya jika teman mengklik pada halaman materi, maka akan muncul opsi seperti teman membuka aplikasi perpustakaan digital. Jika teman mengklik halaman sebagian buku, itu akan menampilkan opsi. Contohnya, teman mengambil salah satu buku pembelajaran biologi. Nah, teman-teman di situ akan melihat pada opsinya itu ada contohnya biologi A, biologi B, dan biologi C, dan begitu juga seterusnya. Dan selanjutnya yang terakhir merupakan opsi profile. Nah, di bagian opsi profile itu biasanya pada umumnya menampilkan biodata ataupun informasi data dari development ataupun pengembang pembuatan aplikasi tersebut. Ataupun biasanya itu seperti direktur ataupun sebuah perusahaan yang untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat opsi yang bawah ini, panahnya mengarah ke bawah semua. Pada opsi menuju tombol button keluar atau tombol keluar. Artinya, jika teman-teman telah mengklik tombol ini semua, teman-teman bisa keluar aplikasi, tandanya aplikasi tersebut telah berhasil teman-teman gunakan keseluruhan. Nah, jika teman-teman mengklik tombol keluar, maka akan ada opsi ataupun peringatan seperti ini. Teman-teman lihat di sini, itu ada perintah, apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, jika teman-teman mengklik tombol yakin, maka teman-teman akan benar-benar keluar dari aplikasi tersebut. Jika teman-teman mengklik pada opsi tidak, maka teman-teman akan dialihkan kembali ke halaman utama dari aplikasi tersebut. Oke, mungkin seperti itu penjelasan singkat saya mengenai apa itu flowchart. Selanjutnya kita akan mengenal. Selanjutnya itu
tidak beda jauh. Fungsinya dari flowchart itu adalah storyboard. Ibaratnya seperti ini, teman-teman menggunakan kendaraan. Nah, teman-teman punya kendaraan tapi tidak mempunyai bensin ataupun bahan bakar dari kendaraan tersebut, maka percuma teman-teman mempunyai kendaraan tapi bahan bakarnya tidak ada, berarti teman-teman tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa mengendarai kendaraan tersebut karena tidak memiliki bensin ataupun bahan bakar dari kendaraan. Sama seperti halnya yaitu adalah storyboard. Jika teman-teman ingin membuat development aplikasi atau membuat sebuah aplikasi, jika teman-teman telah berhasil membuat flowchart tapi teman-teman tidak membuat storyboardnya, maka aplikasi tersebut nanti akan bisa di luar prediksi ataupun tidak sesuai dengan harapan awal teman-teman karena teman-teman tidak menyelesaikan tahap awalnya seperti pembuatan flowchart ataupun storyboardnya. Nah, jika teman-teman telah berhasil membuat keduanya, nah seperti itu ibaratnya teman-teman membuat aplikasi itu udah tahu tujuannya kemana. Teman-teman selesai bagian A, teman-teman paham nih, selesai bagian A, habis itu ngapain? Harus ngapain kan karena teman-teman telah membuat flowchart ataupun storyboardnya, teman-teman jadi paham. Habis A pasti ngerjain B, dan habis selesai yang B pasti ngerjain yang C, dan begitu seterusnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan secara singkat pengenalan mengenai storyboard. Nah, storyboard sendiri merupakan representasi visual dari antarmuka pengguna aplikasi. Ini biasanya mencakup sketsa ataupun gambar dari setiap layar dalam aplikasi dengan catatan tentang apa yang terjadi ketika pengguna berinteraksi dengan elemen tertentu. Dalam konteks pengembangan aplikasi Android, storyboard dapat digunakan untuk merencanakan ataupun merancang antarmuka pengguna aplikasi. Storyboard membantu untuk memvisualisasikan tampilan dan nuansa aplikasi, maupun merencanakan alur pengguna dan memastikan konsistensi antarmuka pengguna dalam pembuatan aplikasi. Storyboard sangat penting dalam merancang tata letak UI, merencanakan interaksi pengguna, dan memastikan pengalaman pengguna menggunakan konsisten dan intuitif. Nah, secara singkatnya, storyboard sendiri merupakan tata letak ataupun sketsa awal teman-teman membuat aplikasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya memvisualisasikan sebuah layar ataupun sebuah kanvas ataupun sebuah kertas untuk teman-teman membuat aplikasi. Nah, ibaratkan ini merupakan sebuah halaman utama dari sebuah aplikasinya. Nah, teman-teman lihat, di dalam ada beberapa kotak dan kotak tersebut berisikan sebuah number ataupun angka yang mulai dari angka 1 dan berakhir pada angka 8. Nah, karena kotak tersendiri yang tersedia di kanvas adalah berjumlah 8, maka numbernya akan berakhir pada angka 8. Nah, maksud angka yang tersedia dalam kanvas tersebut merupakan 1. Nah, 1 di sini artinya merupakan judul dari aplikasi tersebut ataupun judul. Contohnya teman-teman membuka sebuah perpustakaan digital atau merupakan judul sebuah bukunya. Nah, opsi yang kedua merupakan biasanya pada umumnya aplikasi interaktif merupakan sebuah button ataupun tombol untuk kembali kepada halaman sebelumnya. Dan pada opsi button yang ketiga, tombol yang ketiga yaitu merupakan tombol ataupun button untuk pengaturan. Yang biasanya pada halaman pengaturan itu berisikan seperti mematikan volume atau mute volumenya ataupun menghidupkan. Dan begitu juga ada opsi mengurangi serta menambahi volume pada aplikasi tersebut. Dan selanjutnya ada pada bagian button keempat merupakan button exit ataupun button untuk keluar pada aplikasi. Nah, penjelasan seperti flowchart di awal. Jika teman-teman mengklik tombol keempat, tombol untuk keluar dari aplikasi, maka akan nanti keluar opsinya yaitu apakah teman-teman yakin untuk keluar dari aplikasi. Nah, akan kita pilih seperti ya atau tidak. Nah, selanjutnya pada opsi 5, 6, dan 7 serta 8 merupakan opsi pemilihan seperti flowchart sebelumnya, yaitu ada di sini adalah petunjuk, di sini ada game, ada materi, dan ada profile. Nah, tampilnya seperti ini. Biasanya ini kan hanya memvisualisasikan ataupun sketsa awalnya. Nah, biasanya pada aplikasi sebenarnya itu akan berisikan bisa berupa gambar ataupun sebuah desain yang telah dibuat atau telah disediakan oleh sebuah development.
Oke, selanjutnya kita akan langsung praktek ataupun langsung dalam pembuatan cara menggunakan membuat aplikasi menggunakan software Adobe Flash Professional. Nah, baik. Jika teman-teman telah membuka aplikasi Adobe Flash Professional, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kebetulan yang saya gunakan merupakan software Adobe Flash Professional yang versinya merupakan dari CS6 atau yang lebih dikenal dari versi 2016. Nah, jika teman-teman telah berhasil membuka aplikasi, langkah awalnya itu adalah mengklik pada halaman opsi yaitu Air for Android. Air for Android yang pada opsi di bawah ini. Nah, pada pemilihan ini teman-teman klik pada opsi general. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan ActionScript ataupun bahasa pemrogram yang terbaru yaitu menggunakan 3.0. Dan teman-teman bisa mengatur ukuran lebar aplikasinya mau ukuran berapa. Nah, karena kali ini saya akan menggunakan aplikasi untuk pada media Android ataupun mobile. Nah, biasa ukuran mobile tersebut jika menggunakan versi portrait ataupun versi tegak itu adalah 800 kali 480. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan opsi landscape ataupun layar rebah yang opsinya dibalik pada ukuran portrait yaitu 800 kali 480. Nah, jika teman-teman menggunakan portrait, ukurannya itu adalah kebalikannya, yaitu 480 kali 800. Nah, jika teman-teman sudah klik OK pada opsi di bawah, maka akan tampil seperti ini. Baik, sebelum saya langsung membahas mengenai pembuatan aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tools yang ada di sini. Nah, pada bagian halaman atas ini merupakan timeline. Ataupun bagi teman-teman yang biasa menggunakan software editing video, tidak asing pada bagian namanya timeline. Ataupun sebuah kotak untuk mengatur gerak-gerik dari sebuah aplikasi. Nah, pada bagian opsi samping yang berada di kiri, itu adalah tools yang bisa digunakan seperti ada pen tool, text, shape, dan yang lain-lainnya, dan eta raster tool. Nah, pada opsi pojok kanan, yang opsi sebelah kanan merupakan opsi perintah yang telah kita buat kali ini. Nah, karena kita belum melakukan apa-apa, maka opsi defaultnya adalah merupakan yang kita pilih pertama, yaitu ada seperti scriptnya menggunakan ActionScript 3, dan ini adalah merupakan ukuran kanvasnya yaitu adalah 800 kali 480. Oke, langkah pertama kita akan membuat sebuah backgroundnya. Saya akan menggunakan background sederhana saja. Jika teman-teman bisa memilih pada opsi yaitu ada rectangle tool ataupun adalah sebuah shape. Nah, jika teman-teman klik, jangan lupa nih, warnanya diganti, di custom sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Pada kali ini saya akan coba menggunakan warna biru saja. Nah, teman-teman klik pada opsi sebelah kiri, menyesuaikan pada ukuran kanvas yang berwarna putih tersebut, fullkan pada ukuran itu. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman klik pada ini, sesuaikan lagi nih ukurannya seperti kanvas yang di awal, yaitu adalah 800 dikali 480. Nah, teman-teman sesuaikan lagi, bisa digeser-geser aja. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman jika berhasil membuat sebuah backgroundnya, teman-teman bisa mengklik pada bagian opsi di bawah ini, yaitu sebuah new layer ataupun sebuah kanvas baru. Nah, teman-teman bisa mengklik kembali rectangle tool. Oke, sorry, teman-teman bisa mengklik pada bagian text tool ataupun membuat tulisan pada layar tersebut. Teman-teman klik,
Sebelumnya teman-teman bisa ganti warnanya terlebih dulu karena kita akan menggunakan tulisan. Dan background yang merupakan juga warna biru, saya akan menggunakan warna yang berbeda agar hasilnya kelihatan. Saya coba menggunakan warna putih. Nah, di sini saya akan coba membuatkan dengan tulisan. Nah, saya akan membuatkan dengan tulisan selamat datang. Nah, teman-teman bisa memperbesar ukuran dari fontnya tersebut menggunakan di sini, yaitu ada size, ataupun teman-teman bisa langsung menarik pada pojok kiri kanan pada fontnya tersebut. Nah, teman-teman lihat seperti yang ada di layar, yaitu setelah berhasil membuat sebuah kalimat yaitu berisikan selamat datang pada aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan sebuah bar login ataupun bar dari sebuah timeline-nya. Ya, biasa seperti teman-teman login pada game, itu ada sebuah garis menandakan teman login udah berapa persen, dan jika barnya telah penuh maka teman telah berhasil pada halaman loginnya. Saya akan buat lebih simpel menggunakan rectangle tool. Nah, di sini rectangle option-nya teman-teman berikan opsi lengkungnya, ukuran kira-kira itu 20 derajat saja. Nah, teman-teman bisa klik di sini, sesuaikan pada ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, jika telah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika dilihatkan ini hanya seperti kaku, kita akan coba memainkan sedikit timeline-nya, sedikit animasinya. Oke, sebaiknya seperti saya akan membuat sebuah kotak lagi di atasnya, membuat new layer, buat kotak, jangan lupa rectangle-nya kembali diatur menjadi 0%. Akan membuat kotak sedikit di sini. Nah, jika teman-teman berhasil membuat semua komponennya, selanjutnya teman-teman bisa teman-teman bisa mengatur pada timeline-nya. Pada timeline ke-60 teman-teman bisa klik, kemudian klik kanan, insert frame. Ataupun jika teman-teman ingin secara cepat bisa klik di sini langsung drag ke bawah. Sorry, teman-teman langsung drag ke bawah seperti ini. Nah, kemudian klik kanan, insert frame. Nah, seperti ini maka timeline-nya akan otomatis memanjang. Terus selanjutnya pada bagian opsi, yang kanvas kotak yang kecil ini kita akan coba mengklik. Klik seperti ini, kemudian klik kanan pada kotaknya. Nah, ada opsi seperti ini, teman-teman pilih opsi yaitu convert to symbol ataupun convert dia menjadi sebuah simbol. Yang awalnya ini adalah sebuah shape ataupun sebuah kotak, kita rubah dia menjadi sebuah simbol. Nah, pada opsi ini teman-teman pilih pada bagian opsi button type-nya ini, teman-teman ganti menjadi grafik. Kemudian klik OK. Nah, jangan lupa pointer yang ada di tengah di bulat ini teman-teman geser kepada pinggir kiri. Nah, seperti ini. Kemudian pada timeline-nya teman-teman klik lagi. Ingat, jangan ingin melihat timeline-nya teman-teman klik. Nah, otomatis timeline-nya akan ditandai dengan sebuah line biru. Kemudian pada timeline ukuran 15 teman-teman klik kanan, kemudian insert keyframe. Nah, perlu diperhatikan perbedaan insert frame dan insert keyframe adalah seperti berikut. Jika teman-teman menggunakan insert frame, yaitu menambah ukuran dari sebuah timeline-nya. Jika teman-teman menambahkan sebuah insert keyframe, menambahkan sebuah titik poin baru. Nah, seperti ini teman-teman. Keyframe, kemudian teman tarik nih opsi sebelah ini menuju searah yang teman-teman maukan. Nah, saya menggunakan sebagian tengah dari kotak buat login tadi. Kemudian pada opsi ke-30,
Saya klik kanan kembali menggunakan insert keyframe. Nah, selanjutnya saya geser kembali, menyisakan sedikit bagian ujung dari timelinenya. Kemudian pada opsi timeline ke-40, kemudian saya fullkan sampai akhir. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pada bagian antara keyframe 1 ke 15, teman-teman klik pada bagian tengahnya, kemudian klik kanan. Dan pilih opsi yaitu adalah Create Classic Fill. Nah, selanjutnya begitu juga dari keyframe 15 ke 30. Berada di tengah, klik Classic Fill, dan 30 ke 40. Nah, selanjutnya Create Classic Fill. Nah, perlu diperhatikan jika teman-teman tidak perlu merubah pada 40 ke 60 menggunakan Create Classic Fill, karena Create Classic Fill akan bekerja pada sebuah keyframe dan antara keyframe. Nah, jika teman klik pada opsi ini, maka seperti teman-teman lihat pada titik ke-40 ada sebuah keyframe dan titik ke-60 tidak ada menggunakan keyframe. Jika teman-teman memaksakan menggunakan itu, maka teman-teman akan melihatkan sebuah perbedaan. Nah, seperti ini. Jika keyframe yang berhasil itu merupakan sebuah garis biru yang bersikat ada seperti line hitam yang berada di tengah. Nah, jika Classic Fill-nya itu gagal, itu merupakan sebuah bukan garis, merupakan titik-titik hitam, titik-titik putus. Yang ditandakan itu adalah gagal ataupun tidak berhasil menggunakan Classic Fill-nya. Teman-teman bisa klik kanan kembali dan remove twin. Oke, selanjutnya jika teman-teman lihat hasilnya, coba saya perhatikan. Nah, jika teman-teman lihat hasilnya akan seperti ini. Jika teman-teman menjalankan sebuah timeline-nya, nah dia akan terlihat seperti bergerak. Nah, tujuan saya membuat seperti ini akan menggunakan sebuah timeline bawah ini seolah-olah dia yang berjalan, bukan kotak ini. Saya akan menggunakan pada layar ini, seperti teman-teman lihat, jika menggunakan klik kotak ini, nah ini yang ditandai berarti dia berada di posisi ke layar keempat. Kemudian teman-teman klik kanan, gunakan efek mask ataupun masking. Nah, otomatis dia akan berubah pada bagian layarnya, berubah seperti ini. Ada icon seperti ini. Otomatis pada bagian timeline-nya juga menghilang. Namun, jika teman-teman menggunakan menggeser timeline-nya, maka teman-teman akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Yang sebelumnya hanya sebuah kotak yang berjalan, sekarang timeline yang berjalan. Oke, seperti ini. Nah, supaya lebih terlihat, lebih menarik, saya akan mencoba membuat seperti jika timeline-nya sudah penuh, maka akan baru muncul kalimat selamat datang. Oke, akan saya coba buat seperti ini. Teman-teman juga cukup klik pada tulisan klik selamat datang. Nah, ditandai pada layar 2. Selanjutnya klik di sini. Nah, teman-teman cukup tahan, drag ke bagian ujung ke-40, di mana akhir timeline loginnya berakhir. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Mungkin cukup pada pagi halaman intronya akan sesimpel ini. Saya tidak akan cukup menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian halaman home-nya. Teman-teman bisa pada opsi di sini, sebelah kanan di sini, teman-teman klik pada opsi ini, pada yang namanya adalah scene. Nah, di sini ada namanya scene 1. Teman-teman klik pada halaman scene 1, double klik untuk mengganti namanya. Saya akan mengganti nama menjadi intro. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuat scene baru dengan cara klik kanvas yang di bawah ini. Dan ada opsi seperti add skin. Nah, di sini akan ada kanvas baru. Jangan lupa teman-teman rename juga namanya dengan cara double klik. Ganti namanya menjadi home. Nah, jika teman berhasil seperti ini, jangan cemas pada halaman login atau intro yang sebelumnya teman buat hilang ataupun terhapus karena hasilnya berada pada layar yang lain. Jika teman-teman ingin melihat hasil sebelumnya, teman-teman klik pada bagian ini, yaitu ada edit scene. Nah, di sini ada pilihan opsi, ada intro dan home. Jika teman-teman lihat tampilan pada halaman intro, klik halaman intro.
Nah, maka tampilan sebelumnya akan seperti lihat. Kita kembali ke halaman home, kita kembali ke halaman home. Nah, sebaiknya saya copy terlebih dahulu pada bagian halaman backgroundnya dengan cara klik kanan, copy, kemudian kembali pada halaman home. Kemudian klik kanan, paste in place. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit perbedaan, yaitu apa sih itu paste biasa dan paste in place. Nah, perbedaannya itu jika teman-teman menggunakan paste, dia akan menempel di mana teman-teman mengklik. Nah, jika paste in place, itu adalah menempel pada posisi awal sebelumnya. Nah, di sini seperti teman-teman tampilan ini berada pas di tengah. Jadi kita perlu mengatur. Jadi saya menggunakan paste in place. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa klik pada neo layer. Nah, saya akan membuat sebuah button ataupun tombol. Saya akan membuat tombol sederhana menggunakan rectangle tools. Itu atur ukuran menjadi 20. Kemudian ganti warna menjadi warna putih. Nah, teman-teman cukup kita buat tombol di sini seperti storyboard sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, cukup juga ditambahkan sebuah tulisan menandakan ini tombol apa. Nah, saya menambahkan. Jangan lupa diganti warnanya agar kelihatan. Nah, saya akan membuatkan nama ini menjadi back ataupun kembali. Saya akan membesarkan ukurnya agar terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, tombol ini telah berhasil saya ibaratkan ini adalah sebuah tombol karena saya hanya menggunakan fitur sederhana saja. Nah, teman-teman cukup mengklik di sini untuk memblok keduanya atau bisa dengan cara klik tulisan back-nya, kemudian tahan keyboard control yang ada pada laptop teman-teman, kemudian klik pada ukuran putih ini, ada sebuah kanvas yang teman-teman gunakan sebagai tombol. Nah, seperti ini. Nah, jika seperti ini, teman-teman bisa klik kanan, convert to symbol. Nah, pada bagian opsi grafik, teman-teman ganti menjadi sebuah button ataupun tombol. Nah, jika telah seperti ini, teman-teman jangan lupa sebentar. Sedikit kesalahan tidak tergabung keduanya. Oke, saya akan coba ulang dengan cara klik kanan, convert to button, convert to symbol, kemudian jadi button. Nah, setelah telah berhasil, maka dia akan bergabung keduanya menjadi grup. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa mengganti klik di sini pada button, jangan lupa di sini mengganti, yaitu adalah instant name ataupun nama dari sebuah button tersebut. Teman-teman, saya akan mencoba menggunakan dengan nama BTN garis bawah back. Nah, saya akan memberi nama sebuah button ini menggunakan dengan nama BTN back. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menambahkan sebuah script ataupun kode program. Kode program agar touch tombol ini bisa berjalan ataupun bisa digunakan. Ya, dengan cara pada bagian ini ditandai. Nah, ditanda pada layar 2, teman-teman klik pada bagian kiri filmnya, kemudian klik kanan. Nah, pada bagian opsi action, teman-teman klik. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini jangan lupa teman-teman pertama tuliskan sebuah button name tadi ataupun sebuah nama button teman-teman buat tadi. Nah, saya membuat seperti ini, button BTN garis bawah back. Nah, kemudian
bisa teman-teman ikuti skrip yang ada yang saya ketik berikut. Baik, saya coba membuatkan skripnya satu line dulu, saya akan coba menjelaskan. Nah, di sini adalah sebuah nama buttonnya. Nama button yang telah saya buat tadi. Nah, di sini saya menambahkan sebuah perintah, itu adalah add event listener. Tambahkan sebuah event atau tambahkan sebuah perintah jika sebuah mouse mengklik pada halaman button tersebut, yaitu button ini yang saya berikan nama button back, maka saya akan menjalankan perintah berikutnya adalah function. Nah, baik, saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Saya ulangi kembali. Di sini merupakan sebuah nama buttonnya. Nah, buttonnya ini saya tambahkan. Nih, jika saya artikan dengan bahasa keseharian, yaitu adalah jika button back tersebut saya klik, maka saya akan menjalankan sebuah perintah. Perintah jika mouse tersebut diklik, maka button tersebut akan menjalankan perintah untuk menjalankan go to and play, yang artinya pergi untuk dan jalankan. Pergi untuk dan jalankan pada frame ke-1 pada halaman intro. Nah, seperti teman-teman berikut lihat. Nih, di sini halaman intro. Halaman intro dan scene ke-1. Halaman intro dan frame ke-1. Ini adalah sebuah frame. Oke, coba saya lihatkan hasil sementara. Oke, sebelumnya cara untuk melihatkan hasilnya dengan cara mengklik tombol kombinasi pada keyboard, yaitu adalah Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia akan terus berulang seperti ini agar dia tidak berulang. Pada halaman home, pada bagian opsi ini, teman-teman kembali buka actionnya dengan cara klik di sini, klik kanan action. Teman-teman jangan lupa berikan perintah stop dulu agar dia tidak jalan terus-menerus. Nah, seperti ini, lihat hasilnya. Nah, jika dia kembali halaman login, nah ini halaman utama, halaman home-nya. Nah, di sini akan diam. Jika saya mengklik tombol back, maka dia akan kembali. Nah, di sini tidak ada tanda, saya mengklik, coba saya tekan, ataupun saya tekan tombol ini, maka dia kembali ke halaman intro. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah animasi sederhananya jika tombol ini diklik. Dengan cara klik pada buttonnya, kemudian double klik. Nah, akan opsi tampil seperti ini, sebuah timeline baru. Yang artinya dia adalah up, artinya tombol. Jika tombolnya tidak ada opsi apa-apa, seperti tidak ada pergerakan di tombol, maka dia akan seperti ini. Over, artinya jika tombol ada mouse ataupun pointernya mendekati tombol, maka akan sebuah aksi. Dan down, artinya jika tombol diklik, akan menjalankan perintah seperti ini. Jika tombolnya diklik, saya akan coba memperkecil ukurannya agar terlihat lebih realistis. Nah, jika mouse berada di sini, saya akan coba mengganti warna agar terlihat lebih nyata. Oke, saya akan coba ganti warna menjadi warna hijau. Oke, coba kita lihat hasilnya di sini.
Kembali saya jalankan menggunakan Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Jika seperti yang saya cuma jelaskan sebelumnya, ini jika tombol tidak ada kegiatan, maka akan tampilnya seperti biasa saja. Nah, jika pointer ataupun mouse mendekati tombol tersebut, maka akan seperti saya buat sebelumnya, akan berubah warna. Dan karena saya merubah warna sebelumnya menjadi hijau, maka kita lihat hasilnya. Nah, jika pointernya mendekati, dia akan berubah warna menjadi hijau. Dan jika saya klik, dia akan mengecil. Nah, teman-teman lihat perubahannya. Jika benar-benar saya klik, akan kembali pada halaman intro. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke, seterusnya seperti saya akan membuatkan sebuah button ataupun tombol untuk exit ataupun keluar dari aplikasi. Tombolnya sama seperti tombol back. Saya akan menggunakan di sini. Nah, saya menambahkan sebuah tulisan yang berisikan tulisan yaitu exit. Saya coba perbesar ukuran tulisannya. Oke, seperti ini. Oke, maaf, saya coba edit kembali. Saya coba cut terlebih dahulu agar membedakan. Opsinya di sini saya tambahkan layar baru. Pada opsi ini saya klik kanan. Di sini paste in place. Oke. Nah, jika teman-teman sudah seperti ini, teman-teman klik kanan kembali, convert to symbol, dan rubah kembali menjadi button. Dan jangan lupa kasih nama buttonnya dengan seperti teman-teman inginkan ataupun custom. Nah, saya akan mencoba buat seperti pada tutorial kali ini merupakan nama dengan nama BTN Exit. Saya akan coba menambahkan. Oke. Oke. Sedikit kesalahan. Saya coba kembali paste. Oke, coba saya buat kembali. Buat sebuah tombol. Nah, seperti ini. Tambahkan tulisan dengan nama exit. Nah, pada tombol ini kembali teman-teman klik kanan, convert to symbol, dan oke, menjadi button yang dapat tulisan nama BTN Exit. Nah, saya akan coba memberikan sebuah script ataupun sebuah perintahnya seperti ini. Kasih nama tombolnya. Perintahnya sama seperti sebelumnya, akan tapi membedakan dalam perintah. Yang sebelumnya menggunakan perintah adalah go to end play pada frame 1 pada halaman intro. Nah, pada kali ini saya akan sedikit membedakan karena ini adalah merupakan tombol untuk keluar aplikasi.
Nah, pada perintah ini saya akan membedakan yang sebelumnya adalah merupakan go to and play. Nah, pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan itu karena ini merupakan tombol exit, maka saya akan menjelaskan, saya akan memberikan perintah merupakan fs, command. Fs command yang berisikan perintah adalah exit ataupun quit, yang artinya adalah keluar. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, jika diklik itu tidak akan berhasil karena saya pada kesempatan ini saya menjelaskan aplikasi untuk Android ataupun mobile. Jadi perintah tersebut tidak akan berlaku untuk keluar jika menggunakan sebuah platform Windows ataupun device PC. Nah, seperti saya jelaskan, jika teman-teman melakukan pengetikan skripnya dari kejadian di kesalahan, maka akan memberikan tanda teman-teman salah mengetikkan skripnya seperti ini. Saya coba ganti saja tanda titik koma ini menjadi titik 2. Seperti ini saya coba jalankan. Nah, seperti ini. Aplikasinya akan seperti error, berulang-ulang sampai berhenti. Yang di sini ada perintah pada bagian kolom compiler error yang berisikan home layer, layer 3, frame 1, dan kelima itu adalah perintahnya label. Labelnya tidak teridentifikasi, sintaknya error. Nah, seperti itu. Jika teman-teman klik pada bagian ini, dia akan menjelaskan pada bagian mana teman-teman menjadi kesalahan. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya merupakan titik 2, saya ganti menjadi titik. Yang sebelumnya adalah titik koma, saya ganti menjadi titik 2. Ya, jika saya kembali ganti menjadi titik koma, maka dia tidak akan memunculkan pesan error kembali. Nah, pesan errornya otomatis menghilang, dan aplikasinya tidak akan ngebug ataupun error seperti tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada opsi profile ataupun opsi pemilihan materi di bawah tersebut seperti flowchart ataupun storyboard yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita kembali menggunakan rectangle tool. Opsinya menggunakan ukuran 20-20. Ini saya berikan nama adalah profile. Oke, saya coba perbesar ukuran agar menjadi terlihat. Nah, pada bagian ini. Oke, saya coba pisahkan pada layar sebelumnya. Di sini saya coba klik kanan. Paste in place. Oke. Nah, dia akan berada pada layar 4. Klik di sini, kemudian klik kanan kembali. Nah, boleh saya jelaskan perintahnya itu sama, berulang ataupun secara terus-menerus seperti itu. Hanya berbeda pada mungkin pada bagian script ataupun tata letak pada tombolnya. Perintahnya akan sama, teman-teman buat save, kemudian convert to symbol, pilih button ataupun maupun grafik. Nah, perintahnya akan seperti itu. Nanti hanya membedakan pada bagian bagian scriptnya dan bagian nama buttonnya, nama tombol yang akan teman buat. Karena itu adalah nama custom sesuai keinginan pribadi. Nah, saya akan ubah menjadi sebuah button. Saya akan buat namanya menjadi profile saja. Oke, seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa menambahkan sebuah scriptnya lagi dengan cara sama seperti sebelumnya.
pada bagian ini saya akan menyaksikan pada frame 1, namun perintahnya bukan pada bagian halaman intro, melainkan pada bagian halaman profile. Nanti saya akan mencoba membuat sebuah halaman baru ataupun scene baru. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan mencoba membuatkan sebuah animasinya sama seperti pada halaman intro jika dijalankan. Ada efek bergerak ataupun efek animasinya. Nah, di sini hanya tidak ada pergerakan. Dan lainnya masih berada pada frame 1. Akan coba buatkan sebuah efek animasi. Animasi sederhana. Nah, jika teman-teman klik, teman-teman bisa atur pada bagian ini. Ataupun bisa teman-teman rename nih pada bagian layarnya yang cara double klik. Contohnya di sini adalah button back, sini adalah exit, dan seterusnya. Jika teman-teman ingin tidak ribet jika ingin mengedit ulang, jadi cuma tahu bagian mana sih yang harus diedit, tanpa harus mengklik bagian ini, bisa langsung melakukan pada bagian ini. Oke, saya coba menjalankan perintahnya. Seperti ini. Nah, hasilnya saya coba saya lihat. Nah, seperti ini. Jika dijalankan. Nah, di sini akan tampilnya seperti ini. Karena pada bagian frame 1 saya menambahkan grip ataupun pesan untuk berhenti, stop. Teman-teman bisa menghapus. Teman bisa membuat layar baru. Kemudian pada frame terakhir, membuat keyframe. Nah, di sini baru teman-teman jalankan perintah untuk stop agar dia tidak menjadikan perulangan. Saya coba menjalankan kembali. Nah, dia akan berjalan. Melakukan back. Nah, dia akan kembali. Nah, saya akan lanjutkan buat animasinya agar terlihat lebih menarik. Di sini coba saya atur timelinenya berurutan agar animasinya tidak keluar barengan, agar terlihat lebih menarik. Oke, dan saya akan melihatkan hasilnya seperti ini. Pada halaman intro, nah, bisa teman-teman lihat tombolnya keluar satu-satu. Nah, selanjutnya seperti perintah sebelumnya pada bagian halaman profile, saya mengeluarkan bagian ini untuk menuju ke halaman profile. Saya akan membuatkan scene baru untuk menuju ke halaman profile. File, teman-teman bisa copy kembali halaman backgroundnya. Pada halaman profile, teman-teman saya cukup menandai pada judulnya ini dengan kata profile. Ini warnanya tidak kelihatan karena sama warna biru. Saya coba besarkan ukurannya agar terlihat perbedaan. Nah, di sini saya tambahkan button untuk kembali.
Cukup nambahkan button seperti ini aja. Saya perhatikan seperti sangat simpel. Nah, saya coba nambahkan btn back. Saya tambahkan opsi back 1. Cukup teman-teman ingat, jika teman-teman mempunyai pada aplikasi memiliki lebih dari satu sebuah button yang fungsinya sama seperti ini, pada button back saya menggunakan dua button back, maka teman-teman cukup menambahkan pada bagian opsi nama buttonnya seperti angka 1A ataupun yang lainnya. Cukup membedakan saja, jangan teman-teman menyamakan namanya, karena itu akan menjadikan perintah error. Jadi perintah scriptnya tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, coba saya berikan scriptnya untuk kembali kepada halaman home. Saya pindah stop dulu. btn back 1. Saya akan menjelaskan pada frame 1 dan pada halaman home. Nah, seperti ini. Coba jalankan aplikasinya. Nah, saya coba klik pada halaman profile. Dia akan menuju pada halaman profilnya. Saya akan tombol kembali, maka akan kembali pada halaman utama. Jika saya back, maka dia akan kembali ke halaman intro. Nah, mungkin saya tutorial membuat aplikasinya kan seperti ini saja, hanya sederhana, mungkin teman-teman bisa paham. Ya, sedikit saya akan menjelaskan pada bagian cara mempublish aplikasinya ini agar bisa digunakan pada Android. Baik, sebelumnya saya membuatkan folder khusus agar hasilnya tidak cecer kepada mana-mana. Bukan sebuah folder. Di sini aplikasi. Nah, saya akan coba menyimpan proyek ini terlebih dahulu dengan cara save as. Teman-teman, jangan lupa simpan pada halaman pada folder aplikasi. Dengan aplikasi cukup ganti juga namanya menjadi aplikasi. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman juga bisa menjalankan aplikasinya untuk melihat hasil akhirnya. Nah, seperti ini sudah berhasil. Nah, teman-teman bisa mempublish. Nah, sebelum mempublish, teman-teman cukup siapkan sebuah gambar ataupun untuk logo aplikasi teman-teman tersebut dengan ukuran 48 kali 48 ataupun 72 kali 72 pixel untuk menjadikan sebuah logo. Kebetulan saya sudah mempunyai. Nah, seperti ini. Jika teman-teman lihat dimensinya 48 kali 48, bukan seperti ini ya. 45 kali 45. Ukurannya harus pas, jadi 48 maupun 48 ataupun 72 kali 72. Dan kemudian cuma teman-teman simpan filenya tersebut sama seperti di mana aplikasi teman-teman simpan. Seperti ini.
Nah, jika sudah, teman-teman bisa, saya akan berikan cara untuk mempublish aplikasinya seperti apa. Teman-teman klik pada menu file, kemudian di sini pada bagian publish setting, teman-teman klik. Nah, di sini targetnya teman-teman klik nih, bagian target teman-teman klik, ganti menjadi R3.2 for Android. Nah, jika teman-teman untuk desktop juga bisa di bawah di sini R32 Android desktop ataupun untuk iOS. Ya, teman-teman pengguna iOS bisa menggunakan ini. Kebetulan kali ini saya membahas menggunakan Android, maka saya akan memilih pada R32 for Android. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman klik OK. Kemudian klik kembali pada bagian file. Nah, akan muncul opsi ini, R32 for Android setting. Teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman output filenya, teman-teman berikan ini nama filenya nanti apa, saya akan defaultkan aja menjadi aplikasi.apk. Nama aplikasinya aplikasi Android, saya bikin nama aplikasinya aplikasi Android. Juga seperti yang di atas, aplikasi Android. Nah, apel ID-nya bebas, teman-teman mau isi apa. Biasa, ini versi aplikasinya. Ini karena kebetulan aplikasi pertama, jika teman-teman telah membuat aplikasi di sebelumnya, dan teman-teman melakukan update pada berikutnya, teman-teman bisa langsung mengupdate aplikasinya, misalnya versi 2, versi labelnya di sini menjadi 2.2.1 ataupun .0, ataupun seterusnya. Kebetulan di sini saya menggunakan default saja. Nah, di sini aspek rasionya teman-teman menggunakan apa? Mau landscape, portrait, ataupun bebas, bisa landscape maupun portrait. Nah, kebetulan saya menggunakan dimensi landscape tadi yaitu 800 kali 480. Jadi saya memilih opsi yaitu landscape. Nah, jangan lupa centang pada opsi full screen. Nah, kemudian pada opsi general telah selesai, kemudian klik pada development. Nah, pada bagian development, teman-teman bisa sertifikatnya teman-teman buat lebih dahulu dengan cara klik create. Nah, pada bagian ini publisher name-nya ini teman-teman bebas mengisikan apa, saya contoh di sini nama saya saja. Nah, organisasi unitnya ini bebas, mau teman-teman buat seperti nama perusahaan kantor ataupun nama perusahaan teman-teman, ataupun bebas mau teman-teman buat seperti apa. Ini opsional, ini merupakan sertifikat tanda teman-teman pemilik aplikasi tersebut. Saya akan coba menggunakan organisasi unitnya merupakan NRB23. Organisasi name-nya adalah Bestpad Network. Nah, bagian country-nya ini jangan lupa teman-teman ganti menjadi ID ataupun bagian wilayah Indonesia. Teman-teman bisa cari terlebih dahulu. Nah, ini. Oke. Oh, ini. Nah, bagian password-nya ini teman bebas mau memilihkan apa dengan syarat teman mengingat ataupun catat password-nya terlebih dahulu, karena password ini berguna jika teman-teman diminta untuk menunjukkan sebuah sertifikatnya hanya bisa dibuka jika teman-teman memiliki hak password-nya, ataupun jika teman-teman mengupdate versi aplikasinya berikutnya ke depannya akan memerlukan password tersebut. Nah, di sini konfirmasi lagi password-nya. Nah, bagian di sini teman-teman biarkan saya default. Nah, save as-nya ini teman-teman save pada bagian folder aplikasi teman-teman tadi. Nah, kebetulan saya telah betul pada folder aplikasi. Nama sertifikatnya adalah aplikasi P12, yang P12 artinya adalah sertifikat file. Nah, kemudian klik OK. Nah, save second sertifikat script, berarti sertifikat telah berhasil teman-teman buat. Nah, kemudian di sini arahkan sertifikatnya itu pada
sertifikat yang telah berhasil membuat tadi. Nah, kemudian ini telah diarahkan menjadi folder aplikasi, kemudian nama sertifikatnya adalah aplikasi.p12. Kemudian diminta ini adalah passwordnya. Nah, di sini teman-teman pilih bagian device release. Nah, di sini biarkan saja default. Kemudian bagian icon. Nah, di sini icon adalah merupakan logo dari aplikasi teman-teman berikut. Ukurannya itu adalah 36 kali 36, 48 kali 48, dan 72 kali 72. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai ukuran icon yaitu 48 kali 48. Saya hanya menambahkan di sini. Nah, iconnya sudah muncul. Nah, bagian permission, teman-teman cukup centang minimal 3 dari opsi ini, yaitu adalah permisi internet, atau akses dari aplikasi ini bisa mengakses ke internet, storage ataupun penyimpanan dari teman-teman, dan respon state. Nah, selanjutnya adalah lanjutnya, yaitu teman-teman cukup memilih minimal 2 dari lanjut yang tersedia. Teman-teman kan English dan Cina. Oke, setelah berhasil semua. Nah, kemudian teman-teman bisa mengklik pada bagian opsi publish. Nah, jika opsi tersebut telah berhasil jalan untuk kembali ke tampilan ini, teman-teman bisa melihat pada folder aplikasi tersebut apakah aplikasinya telah muncul. Nah, seperti teman-teman lihat di sini telah muncul sebuah file baru yang berisikan di sini aplikasi android.apk yang tipenya adalah apk file. Nah, jika teman-teman sudah asing ataupun biasa menginstal sebuah aplikasi tidak melalui Google ataupun platform selain resmi seperti Google Play Store ataupun App Store, maka jika di Android teman menginstal aplikasi menggunakan extension merupakan APK file. Sedangkan untuk di platform Windows ataupun PC biasanya menggunakan .exe. Nah, seperti ini saya sudah berhasil dipublish dan bisa digunakan pada bagian device teman masing-masing. Saya menggunakan Windows, jadi saya tidak bisa melihatkan hasilnya pada penggunaan perangkat device-nya. Baik, penjelasan saya mungkin saya seperti sampai di situ. Saya telah menjelaskan sedikit detail dan dasar-dasar untuk membuat sebuah aplikasi. Jika teman-teman ingin mengkreasikan terlebih dalam itu bebas, itu pun bisa teman-teman customisasi sesuai selera ataupun kehendak masing-masing. Baik, cukup sekian pembahasan saya pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya selaku pemateri, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada saudara Rio atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya akan kita masuk pada sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman kalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Nah, oleh karena itu, untuk yang bertanya dipersilakan. Nah, apabila ya tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini, yaitu pengenalan profil Best Part Network. Pada saudara Sasa dipersilakan. Oke, baik. Maaf karena tadi sedikit ada trouble. Oke, baik. Jadi kita mulai saja untuk pengenalan software Best Part Network ya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya di sini akan mengenalkan tentang software Best Part Network. Jadi, Best Part Network ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. Dasar network ini penuh dengan experience dan teknikal mudah, dan kita memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk planning implementation dan maintenance, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Layanan untuk training dan pembelajaran kita juga ada Microtik, Cisco, Juniper, HTC, dan Huawei. Kita juga melayani untuk konsultasi solusi network, pelatihan training, dan solusi data center. Kita juga ada proyek di mana terdapat bangunan untuk maintenance, support untuk ke tempat, monitoring, helpdesk, assessment, dan enforcement. Kita juga menyediakan training soft skill, training exam, dan certification. BPN ini adalah solusi langkah pertama dalam planning, mengembangkan monitoring, mengontrol, maintenance, dan audit. Di development, terdapat konsultan IT data center facility, IT enterprise solution, dan data center civil. Untuk classroom, kita juga ada training host dan training online. Di sini juga terdapat tim profesional dari Best Part Network, yaitu Bapak Dani Wiyoto selaku CEO dari Best Part Network, dan ada Mas Damar Gali, ada Mas Erik Yudo, dan selanjutnya ini adalah support team dari Best Part Network, yaitu ada Mas Angga Dava, Mas Aldi Arya, Mas Ahmad Rizky, Mbak Mandalola, Mas Agam, dan Mas Asep Fahmi. Selanjutnya di sini juga ada tim admin dari Best Part Network, yaitu ada Ibu Ernawati, Ibu Setiati, Mbak Febi,
dan Basabina Zafira. Di sini juga kita terdapat dokumen foto pertama ini ada kunjungan dari Pak Onowekubo yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang aktif mengembangkan Linux dan RT/RWNet. Di foto kedua ini ada foto bersama dari BPN Team. Selanjutnya, foto ketiga ini ada kunjungan dari Pak Moses Huawei selaku Direktur APA Indonesia. Selanjutnya, bisnis partner kita yaitu ada PT Topas Optical Perdasa yang Topek spesialis kabel teknologi konsultan. Dan ada Vestcom untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Ada API juga yaitu penyedia servis data center, di antaranya ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultan data center atau data center dan kursus IT training. Selanjutnya ada PT Jawara Data. PT Jawara Data ini adalah perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Selanjutnya, ada PT Cloud System Indonesia yang berspesialis dalam serangkaian layanan komprehensif termasuk konsultan teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Kita juga bekerja sama dengan vendor Cisco, Sikotik, Ligi, Fortinet, Juniper, Huawei, dan Hatrice. Di sini kita juga terdapat surat dukungan dari APA. Selanjutnya, klien kita dari data center ada di Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemhan, IKN, dan PDT Batam. Selanjutnya, klien kita dari pemerintahan ada DSSN, Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, dan DJT. Selanjutnya, event yang pernah kita ikuti yaitu ada PON Papua di tahun 2020, Basarnas Papua di tahun 2021, Asian Para Games di tahun 2018, G20 2022, Karnaval, dan terakhir kita mengikuti di ASEAN Indonesia di tahun 2023. Selanjutnya, klien kita dari badan usaha milik negara yaitu ada Telkom Prima Kita Sertivia, Telkom Indonesia, TIM, Telkomsel, ASDP, Pertamina International Shipping, dan PT Wijaya Karya. Selanjutnya, klien kita dari Telco dan ISP yaitu ada Lintasarta, Tri, Jago Network, Edi Cloud Host, Indosat Uridu, Sarko, Telenet, Visionet, Timik, Artajasa, Elga Network, dan Servio. Selanjutnya, klien pembelajaran kita ada di SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolahan ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indonesia, PEN, dan UIN. Selanjutnya, klien training kita dari center yaitu ada Global Edu, Unisindu, Dekai, Multimatic, dan NQI. Selanjutnya, klien kita di enterprise yaitu ada CFLD, Watson, Alto, Liga Busana, KPI, Ebara, Jakarta International Container Terminal, dan Teleperformance. Selanjutnya, klien sistem dari integrator kita ada Indocom, NTT, PAA, NERA, Metrocom, SIP, Sutes, dan PT Galaxy Data Indonesia. Selanjutnya, klien prinsipal kita ada Nokia, Satrice, dan Fujitsu.
Di sini juga ada klien finansial kita, yaitu ada Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CMB Niaga, Bank Indonesia, Mizuho, Bank BRI, dan OJK. Selanjutnya kita juga terdapat dokumentasi saat kita melakukan training offline maupun training online. Yang pernah kita ikuti ini ada training center gitu ya, Dok. Selanjutnya, ini juga kita terdapat dokumen di saat tim Desktop Network mengerjakan proyek-proyek. Jadi, bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi web, email, atau sosial media Desktop Network. Atau bisa jadi, rekan-rekan sekalian yang ingin berkunjung bisa langsung ke alamat yang tertera. Sekian pengenalan profil Desktop Network dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sasa. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembaca doa dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Faiz Patan selaku host acara ini dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.